Alien, yokai, kaiju, kriptid. Apaan tuh itu semua? Kalian mungkin sangat bingung dengan seluruh jenis makhluk yang muncul di manga dan anime dan tidak mengetahui mana yang digolongkan kemana. Jadi pada video ini, Wong Anime akan membahas mengenai ras-ras yang ada di dan penggolongan mereka, juga identifikasi mereka supaya kita semua mengerti golongan mereka masing-masing. Kalau begitu, mari kita mulai dari yang pertama. 1. Manusia. Manusia adalah makhluk yang paling banyak muncul di dandadan. Biasanya di dandadan manusia dibagi menjadi dua lagi nih. Manusia dengan kesadaran spiritual tinggi dan manusia dengan kesadaran spiritual rendah. Perbedaannya adalah manusia dengan kesadaran spiritual rendah tidak bisa melihat fenomena-fenomena spiritual dan gaib. Dan manusia dengan kesadaran spiritual tinggi bisa melihatnya. Namun hal ini bisa berubah apabila manusia dengan kesadaran spiritual rendah tersebut mengalami fenomena gaib atau melakukan kontak dengan benda pusaka. Dan inilah yang terjadi kepada Okarun alias Takakuraken dan juga Ayase Momo. Awalnya mereka berdua tidak bisa melihat yokai ataupun hantu. Namun setelah mereka mendatangi hotspot hantu dan alien dan diperkenalkan dengan nenek turbo juga alien Serpo, maka tidak hanya kesadaran spiritual mereka meningkat, namun Ayase Momo bahkan juga memperoleh kekuatan spiritual, yang mana hal ini jarang terjadi bahkan pada makhluk dengan kesadaran spiritual tinggi. Inilah sebabnya baik itu Okarun dan juga Aira tidak bisa apa-apa setelah mereka melihat hantu untuk pertama kalinya. Okarun kemudian dirasuki nenek turbo dan Aira ditelan sama hantu akrobat. Barulah setelah pertarungan Okarun dengan alien untuk yang kedua kalinya, dirinya baru bisa menggunakan kekuatan spiritual dari nenek turbo secara terbatas, dan Aira baru bisa menggunakan kekuatan dari akrobat Silky setelah auranya diganti dengan aura dari akrobat Silky. Dikarenakan dirinya terbunuh dan akrobat Silky mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Setelahnya beberapa manusia dengan kesadaran spiritual tinggi satu persatu akhirnya mendapatkan kekuatan, seperti misalnya Enjoy Jin alias Gigi yang bisa melihat hantu di rumahnya dan kemudian mampu menggunakan kekuatan spiritualnya, seperti menggunakan Kamehameha setelah dirinya belajar. Manusia lainnya seperti misalnya Onjizuma juga mampu menggunakan kekuatan spiritual setelah dirinya menyatukan kekuatannya dengan adiknya yang telah menjadi hantu atau yokai, dan beberapa manusia yang memiliki kesadaran spiritual tinggi lainnya mampu menggunakan kekuatan spiritual setelah dirinya melakukan perjanjian dengan dewa penguasa wilayah tempatnya melakukan operasi, seperti misalnya Ayase Seiko yang mampu membuat alien dan yokai terbakar dikarenakan dirinya membuat perjanjian dengan yokai atau dewa di tempat di mana dirinya tinggal. 2. Alien. Alien adalah sebutan untuk makhluk luar angkasa selain bumi, dan ini jelas sekali. Menurut Rokuro Serpo, terdapat kurang lebih 666 jenis peradaban alien di galaksi Bima Sakti saja, dan kita baru bertemu dengan beberapa ras atau spesies alien saja selama kita berada di dandadan. Banyak di antara mereka berbentuk humanoid dan memiliki wujud hampir mirip manusia, seperti misalnya alien Serpo yang terlepas dari corak kulit mereka yang aneh dan kepala mereka yang mirip dengan cumi-cumi, mereka berjalan dengan dua kaki mirip manusia. Namun selain mereka ada juga alien lainnya seperti misalnya Kur atau Space Globalis yang memiliki bentuk seperti gurita. Dengan kata lain, mereka lebih mirip hewan daripada manusia. Namun kedua jenis alien ini memiliki satu kesamaan penting, yaitu keduanya merupakan makhluk berakal dan memiliki teknologi jauh lebih tinggi dari manusia, sehingga banyak orang-orang yang mengetahui keberadaan mereka bertanya-tanya, kenapa mereka tidak pernah menyerang bumi dengan jumlah mereka yang besar dan juga teknologi mereka yang jutaan tahun cahaya meninggalkan manusia di belakang mereka. Namun setelah membaca lebih jauh mengenai manga dan dadan, kita akhirnya mendapatkan petunjuk mengenai apa yang para alien ini lakukan. Pada dasarnya ada dua hal yang membuat alien tidak cukup berani untuk menginvasi bumi. Pertama, mereka merasa kalau diri mereka kekurangan info mengenai bumi, sehingga mereka merasa mesti terlebih dahulu mempelajari bumi dan mengetahui mengenai sejarah bumi, kultur, budaya, tingkat teknologi, geografi, dan lain-lain. Dan inilah pendekatan yang dilakukan oleh alien Serpo. Alien Serpo pada dasarnya hanya mengirimkan beberapa kelompok kecil anggota alien Serpo untuk menyelidiki mengenai hal-hal spesifik ini ke bumi dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Jika mereka tidak menggunakan domain isolasi atau bergerak di malam hari, kemungkinan mereka tidak akan pernah keluar di depan umum sama sekali. Dan yang kedua adalah makhluk supranatural yang menjaga hampir setiap sisi bumi, yang menjungkir balikan teknologi dari para alien ini seolah teknologi tersebut tidak ada apa-apanya. Dan di sini kita membicarakan mengenai para hantu, yokai, dan dedemit yang menjaga bumi dengan kekuatannya yang hampir tidak masuk akal dan membuat para alien ini
pontang-panting. Jadi apakah yokai ini? Mari kita bahas di poin selanjutnya. 3 yokai atau dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai yaoguai. Kalau kalian main Black Myth Wukong, kalian tentunya tahu mengenai istilah ini. Umumnya mereka adalah manusia yang mati penasaran ketika berbicara konteks manga dan anime dan dadan. Dengan kata lain, mereka dalam terminologi kita dikenal sebagai hantu, siluman atau dedemit yang mati meninggalkan rasa dendam saat mereka masih menjadi manusia. Tidak menerima nasib mereka atau kematian mereka, yang kemungkinan mati dalam keadaan yang sangat tidak wajar dengan penyesalan yang mendalam, seperti misalnya mati dengan mengakhiri hidupnya atau diakhiri hidupnya. Dan ketika mereka mati dalam keadaan seperti ini, maka mereka akan bergentayangan di dunia. Mulanya mereka akan berkeliaran dalam wujud roh seperti misalnya akrobat Silky dan juga Evil Eye. Namun kemudian mereka akan berubah ke wujud yang lebih menyeramkan ketika mereka menjadi yokai. Akrobat Silky tidak langsung menjadi yokai setelah dirinya meninggal dan berkeliaran terlebih dahulu sebagai roh. Dirinya baru kemudian menjadi yokai setelah dirinya bertemu dengan Aira, dan dalam kebingungannya dikarenakan dirinya mengalami hilang ingatan akan kehidupannya saat menjadi manusia, dirinya menyangka kalau Aira adalah anaknya yang hilang dan bertekad untuk melindungi Aira. Sedangkan Evil Eye pada dasarnya juga berkeliaran terlebih dahulu sebagai roh dalam wujud anak-anaknya. Mulanya dirinya hanya ingin menari seperti anak-anak yang dirinya lihat saat dirinya masih hidup. Namun setelah dirinya menemukan keluarga malang lainnya dikorbankan sama dengan dirinya, akhirnya Evil Eye marah dan kemudian dirinya menyatu dengan anak lainnya yang dikorbankan dan terbunuh, dan lahirlah Evil Eye yang lahir akibat dari rasa marah karena pengorbanan tersebut dan bertekad untuk menghancurkan ritual pengorbanan ini untuk selamanya. Nah, para yokai ini biasanya memiliki yang namanya tabu yang membuat mereka akan mengaktifkan kekuatan supranatural yang dalam banyak kasus tidak bisa mereka kendalikan. Evil Eye sebagai contoh memiliki tabu bahwa siapapun yang melihatnya akan mengalami tendensi untuk mengakhiri hidup mereka. Maka cara terbaik untuk terhindar dari bencana ketika bertemu dengan Evil Eye adalah dengan tidak melihatnya. Sedangkan Nenek Turbo, apabila dirinya menang balapan melawan kalian yang memasuki wilayahnya, maka dirinya akan mencuri seluruh otong kalian. Selang dan 2 bijinya bakalan hilang dari selangkangan kalian. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat berbahaya, dan ini pula lah yang membuat mereka juga diwaspadai alien, dikarenakan kekuatan mereka tidak masuk akal, baik itu dari segi skala kekuatan ataupun segi kondisi pengaktifan. Dalam banyak kasus, bahkan para yokai ini mampu mengatasi teknologi dari para alien ini. Seperti misalnya ketika Nenek Turbo mampu melakukan teleportasi melalui media smartphone, maka para alien servo tidak mengerti apa yang terjadi dan mengatakan kalau kemampuannya melebihi teknologi mereka. Tidak hanya itu, dalam kasus invasi para alien space globalis atau alien core di luar angkasa ke bumi, Hashima Reiko mampu menghancurkan ribuan pesawat luar angkasa hanya dengan pukulannya saja. Dan ini menunjukkan betapa menakutkannya yokai ini, terutama dikarenakan mereka tidak bisa ditebak, sehingga baik itu manusia ataupun alien berusaha untuk sebaik mungkin menghindari mereka. 4. Cryptid atau Yuma. Cryptid pada dasarnya adalah sebutan untuk makhluk yang berbentuk aneh yang tidak dikenal keberadaannya dan kemudian pada akhirnya menjadi semacam legenda atau urban legend. Kadang cryptid ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Yuma, yang merupakan singkatan dari Unidentified Mysterious Animal atau binatang misterius yang tidak bisa diidentifikasi. Di dunia nyata, contoh dari cryptid ini tentunya banyak yang kita kenal, seperti misalnya Bigfoot, Loch Ness Monster, Chupacabra, Mothman, dan lain-lain. Nah, di dadan cryptid ini juga kurang lebih sama. Beberapa dari mereka seringkali digolongkan sebagai alien. Namun dalam banyak kasus, mereka justru tidaklah digolongkan sebagai alien ataupun yokai. Nah, jadi apa nih yang membedakan antara alien, cryptid, dan juga yokai? Yang membedakan antara cryptid, yokai, ataupun alien adalah bahwa cryptid ini merupakan makhluk yang secara umum lebih kuat dan jauh lebih berbahaya daripada alien dan jauh lebih merusak. Namun mereka tidak punya akal dan lebih mirip binatang buas daripada yokai ataupun alien yang secara umum bisa berkomunikasi dengan manusia. Karenanya mereka hampir sama sekali tak bisa dikendalikan. Sebagai contoh, ketika Serpo menyerang Okarun dan Momo untuk yang kedua kalinya, para alien Serpo ini pada dasarnya menyewa Loch Ness Monster atau Nessie sebagai salah satu tentara bayaran mereka. Entah apa yang mereka pikirkan saat menggunakan monster cryptid yang satu ini. Secara damage dan kekuatan tempur, Nessie memang sangat kuat dan mematikan. Namun dikarenakan Nessie ini tidak berakal, maka Nessie justru malah menghabisi para alien Serpo satu persatu. Dari 3 Serpo yang menyerang Okarun dan Momo di ronde kedua ini, hanya ada 1 yang selamat dikarenakan 2 dari Serpo yang lain dibunuh oleh
Loch Ness Monster ini atau Nessie. Sedangkan mereka pun pada akhirnya gagal setelah Okarun dan Momo berhasil menghabisi mereka. Monster kriptid lainnya yang menjadi salah satu lawan berat tim protagonis dan Dadan terjadi di Arc Evil Eye. Pada arc ini kita akhirnya mengetahui kalau ternyata pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Kito yang menjijikan itu ternyata mereka lakukan untuk menyenangkan monster kriptid Tsuchinoko yang memiliki kemiripan fisiologis dengan Mongolian Deathworm yang juga merupakan monster kriptid. Terlepas kalau monster ini berada di Jepang bukan di Mongol. Selain itu, monster ini sama seperti Nessie juga merupakan monster buas yang sangat berbahaya. Tidak memiliki akal, tidak bisa dikendalikan, bahkan oleh keluarga Kito sekalipun. Dan tidak hanya itu, monster Tsuchinoko ini mampu mengeluarkan gelombang yang bisa mengganggu gelombang otak kita dan membuat kita akan berusaha menghabisi diri sendiri. Dan tidak hanya itu, dirinya juga bisa mengeluarkan elektrokinesis atau listrik mirip dengan legenda kriptid Mongolian Deathworm yang bisa melakukan hal serupa. Dan terakhir, makhluk kelima di daftar ini adalah Kaiju. Kaiju ini menurut Okarun atau Takakuraken pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kriptid atau Yuma bagi orang-orang berbahasa Jepang. Jadi kesimpulannya ya, kriptid, Yuma, dan Kaiju sama saja. Istilah ini mengacu pada makhluk-makhluk yang sama, yaitu jenis binatang misterius yang tidak bisa diidentifikasi. Garis bawahi tapi mulanya. Seiring dengan berjalannya waktu, definisinya kemudian bergeser dan berubah. Dan Kaiju tidak lagi membicarakan mengenai kriptid ataupun Yuma. Kaiju pada akhirnya seringkali berbicara mengenai makhluk yang berbeda dan biasanya seringkali dibedakan dengan para kriptid dengan membandingkan ukuran tubuhnya yang biasanya Kaiju menunjukkan makhluk hewan misterius yang berbentuk raksasa. Di Kaiju Arc sebagai contoh, ketika tim Okarun melakukan kontak untuk yang pertama kalinya dengan Famola yang saat itu memakai baju zirah berbentuk seperti Gomora dari Ultraman, dikarenakan mereka tidak mengetahui kalau ternyata bentuk Gomora tersebut adalah bentuk baju zirah yang digerakkan oleh Famola, maka mereka mengidentifikasi baju zirah tersebut sebagai Kaiju. Dikarenakan baju zirah tersebut memiliki kemiripan dengan dinosaurus, dan tidak hanya itu, baju zirah tersebut juga menjadi raksasa. Hal ini terjadi hingga kemudian Momo dan Aira berhasil mengalahkan sang Kaiju dan kemudian membongkar Kaiju tersebut dan melihat ada seorang perempuan yang ternyata mengendalikannya. Jadi kesimpulannya, kriptid atau Yuma dengan Kaiju ini memiliki perbedaan yang lumayan signifikan ketika berbicara definisi, dan umumnya perbedaan tersebut ada di ukurannya. Sang Kaiju pada dasarnya bisa berubah ke bentuk sebesar gedung, sedangkan kriptid tidak bisa untuk melakukan hal tersebut dan umumnya tidak memiliki ukuran sebesar itu.